Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai revisi dari tampilan dari UI UX Grow Arowana. Yang pertama ini adalah tampilan awal dari Grow Arowana. Nah, di sini akan muncul untuk animasi selamat datang di Grow Arowana. Nah, di sini bagian berandanya ini ada beberapa fitur utama yaitu kualitas air, pakan, pertumbuhan, informasi, dan stok. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini kita diharuskan untuk login atau daftar. Jika kita mengklik tanpa login, maka kita diharapkan untuk daftar atau masuk. Nah, di sini di bagian revisinya ini yaitu di bagian klik di sini ini kemarin belum ada bold atau tulisan yang terang seperti ini. Dan di bagian tidak punya aku juga ini tidak bold atau masih light. Nah, di bagian kualitas air ini ada 4 menu utama yaitu cek kualitas air akuarium, kolam, cek hasil kualitas air, dan rekomendasi kualitas air. Di bagian cek kualitas air akuarium ini kita bisa menambahkan akuarium, dan akuarium akan tersimpan. Nah, di bagian ini kita bisa menginput dari kualitas air. Nah, jika kita sudah berhasil menginput, maka datanya akan tersimpan di history atau kita bisa langsung lihat hasil. Nah, di sini akan menampilkan grafik parameter kualitas air akuarium dan menampilkan sedikit rekomendasi. Di bagian cek hasil kualitas air ini ada dari historinya, dari kualitas input tadi. Lalu di bagian rekomendasi ini ada grafik parameter kualitas air yang baik untuk ikan arowana dan parameter untuk ikan arowana. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang dashboard pakan arowana. Nah, jadi ini merupakan fitur pakan, pengelolaan pakar. Jadi yang di sini setelah kita masuk dari fitur pakan, nah di sini akan menampilkan dashboard berisi dua fitur. Pertama, input jenis pakan, seterusnya hitung kebutuhan pakan. Nah, di sini di dashboardnya terdiri dari fitur, terus ada profil, terus ada sini ada riwayat lah. Di riwayat ini ketika kita hasil dari inputan kita dan itu. Nah, di sini bisa dihapus pakai riwayatnya. Nah, nah fitur yang pertama itu input jenis pakan. Di sini kita bisa menginput lah jenis pakan, jumlah pakan, tanggal pemberian pakan, dan juga waktu pemberian pakan. Jadi kita pertama di sini mengimport jenis pakan, akan nampil keyboard seperti ini. Selanjutnya masukkan jumlah pakan, maka akan nampil keyboard juga seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk masukkan tanggal atau pemberian pakan. Nah, selain kita bisa mengetik manual, di sini juga bisa masukkan tanggal secara otomatis menggunakan tanggal yang disebutkan di sini. Ini bisa juga digeser. Sini waktu pemberian pakan nantinya. Setelah kita save, otomatis di sini akan menampilkan pop up pekan sudah disimpan. Kita bisa kembali ke beranda setelah ini. Nah, selanjutnya sini ada fitur hitung kebutuhan pakan. Bagaimana kita menghitung pakan yang akan diberikan kepada ikan arowana lah. Di sini ada diminta untuk masukkan jumlah pakan ikan, terus jenis pakan ikan, selanjutnya usia ikan. Nah, setelah dimasukkan semua, kita bisa menghitung kebutuhan pakan yang mungkin nantinya diberikan kepada ikan arowana. Maka akan muncul tampilan hasil dari kebutuhan pakan. Di sini jumlah ikannya dimasukkan 5 ekor, usia ikannya 4 bulan, jenis pakannya itu pelet. Jadi kebutuhan pakannya itu 1000 gram atau 1 kilo pelet untuk 5 ekor ikan dengan usia 4 bulan. Sini bisa di close. Nah, mungkin demikian penjelasan dari fitur saya. Saya ucapkan terima kasih.
Baiklah, selanjutnya di sini ada fitur pertumbuhan. Eh, Pada fitur ini terdapat dua menu, yaitu pengukuran manual dan lihat hasil prediksi panen. Pada fitur pada halaman ini, si user bisa menekan ikon pengukuran manual yang akan menunjukkan ke halaman pengukuran manual. Pada halaman ini, si user diminta untuk memasukkan data, yaitu nama ikan, berat total ikan, panjang total ikan, dan tanggal. Setelah masukkan data, user bisa menekan tombol simpan data untuk menyimpannya pada hasil pengukuran. Pada halaman ini, user bisa melihat hasil dan data yang telah dimasukkan oleh user. User bisa menekan salah satu dari dua hasil yang ada pada halaman ini ya. Setelah menekannya akan munculkan halaman grafik pengukuran. Pada halaman ini di halaman ini menunjukkan grafik pertumbuhan ikan yang terdiri dari berat, panjang, dan tanggal. Di sini si user bisa melihat pertumbuhan pada grafiknya. Si user bisa melihat pertumbuhannya dari tanggal 20 sampai 26. Terdapat data grafiknya yang pada di bawah grafik yang terdiri dari tanggal, berat, dan panjang. Di sini juga ada fungsi prediksi waktu panen. User bisa memasukkan tanggal untuk diprediksi. Seperti ini. Setelah masukkan tanggal, user bisa menekan tombol prediksi. Setelah menekannya, akan memunculkan grafik prediksi yang menunjukkan pertumbuhan ikan di masa depan. Prediksi ini didapati oleh beberapa data, yaitu data pakan dan data hasil kualitas air dan lain-lain. Pada grafiknya terdapat data hasil prediksi waktu panen, yaitu tanggalnya, beratnya, dan panjangnya. Dan juga ada disclaimer pada hasil prediksi yang berisi hasil prediksi hanya bersifat estimasi dan tidak menjamin hasil akhir panen, dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem ini, pengguna memahami bahwa hasil prediksi merupakan bagian dan dukungan informasi dan bukan merupakan saran keputusan final. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur manajemen stok, yaitu terdapat fitur pertama, kelola stok. Untuk kelola stok ini terdapat stok yang tersedia, seperti pelet, cacing tanah, dan arwana super red. Untuk fitur riwayat stok, terdapat stok pelet yang telah diperbaharui atau log aktivitas kita yang telah kita lakukan dalam aplikasi ini. Untuk laporan stok dan penjualan, terdapat diagram atau chart yang dimana itu memvisualisasikan stok kita saat ini, seperti cacing tanah ada 9, arwana ada 5, dan pelet ikan ada 25. Setelah itu ada fitur laporan penjualan hari ini.
laporan penjualan, dan laporan stok yang sudah sedikit. Segitu saja. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur informasi. Jadi fitur informasi di sini berisikan tentang jenis-jenis ikan arwana beserta deskripsinya, jenis-jenis penyakit ikan arwana, dan bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut. Nah, di sini ada dua fitur jenis-jenis arwana, penyakit, dan pencegahan. Nah, jika kita pilih salah satu jenis ikan warna, maka akan menampilkan informasi dari jenis arwana tersebut. Sama juga seperti tampilan sebelumnya, ini juga menampilkan deskripsi tentang arwana. Lalu di fitur penyakit dan pencegahan, nah di sini ada beberapa jenis-jenis penyakit dari ikan arwana dan video tutorial bagaimana cara mengatasi penyakit arwana. Nah, jika kita pilih salah satu fitur yang ada di atas ini, maka akan menampilkan informasi tentang bagaimana penyakit ini bisa timbul, baik itu dari gejalanya, penyebabnya, cara pencegahannya, dan juga pengobatannya. Nah, jika kita klik salah satu fitur dari video tutorial ini, maka akan berpindah ke YouTube. Nah, seperti ini dia. Seriously Musangking ada di Melts. Berbagi Musangking bersama di Pizza Hut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih.